Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi pada hari ini, yaitu dari GKI Samanhudi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 ini. Mari kita bersama-sama mengawali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan terlebih dahulu dari nyanyian Kidung Jemaat 286, 3 bait saja dari 7 bait yang ada, nyanyian pendek sebenarnya. 286 dari Kidung Jemaat. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus. Firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Betapa mukasih hikmat-Nya, kendati kita aib. Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Dialah insan yang benar, setruk dibantingnya. Hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Mari kita terus lanjutkan persekutuan doa pagi kita ini dengan bersama kita mengawalinya juga dengan doa sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami 12 bulan dari tahun 2024 ini sedang kita jalani. Terima kasih ya Bapak untuk semua pertolongan bahwa 11 bulan Januari sampai November sudah kami lampaui, dan hari ini tanggal 6 Desember kami sedang akan memasukinya. Bapak, berkati kami kalau kami akan membaca Alkitab, akan merenungkan secara singkat tentang orang benar dan orang fasik itu. Bapak, biarlah kami juga boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu sendiri, Roh Allah, Roh Kristus, Roh kebenaran itu, sehingga kami boleh mengerti apa yang terjadi masa lampau, khususnya zaman Maleakhi, dan masih relevan untuk kami saat ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah baik untuk hamba maupun juga untuk para pendengar yang mengikuti persekutuan doa pagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus pengantara agung kami, insan dan penolong yang benar itu kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita terambil dari Maleakhi pasal 3, yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat ke-18. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan perlahan demikian. Kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kami memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tetapi juga luput, meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain.
Tuhan, perhatikanlah dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Maranatha. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, orang benar dan orang fasik. Saudara, dalam Alkitab yang kita miliki memang dituliskan perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik itu. Mungkin kita jarang mendengar tentang orang fasik. Fasik itu sebenarnya, saudara, secara gampang ialah mereka yang tahu tentang Tuhan, bahkan tahu tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi mengabaikannya. Tidak peduli, tidak memperhatikan, cuek aja. Ya, itu orang fasik, saudara. Nah, maka orang fasik ini bisa digolongkan sebagai orang yang munafik. Orang yang cuma berada di tengah-tengah pergumulan, tidak mengikuti apa yang Allah inginkan, padahal ia tahu apa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya dia disebutkan sebagai fasik itu. Dan dalam Maleakhi ini dikatakan tentang Tuhan semesta alam. Tuhan-nya besar semua, saudara. Itu adalah terjemahan dari Yahweh, dari nama Tuhan semesta alam. Allah orang Israel ini memang diakui sebagai Tuhan, yaitu penguasa, pemilik seluruh alam semesta. Maka dikatakan semesta alam. Dalam bahasa aslinya yaitu Yahweh Tsebaot, Allah yang meliputi segala-galanya. Nah, saudara, Tuhan yang berkuasa ini kemudian disembah sujudi oleh orang benar. Nah, saudara, orang benar ini memiliki baik religiusitas maupun spiritualitas yang baik, saudara. Religiusitas itu adalah apa yang agama inginkan, atau aturan-aturan beragama itu yang ia inginkan, dan liturgisitas ini adalah tata cara beribadah itu yang mereka ikuti dengan tertib. Itu menjadi satu kesatuan, saudara. Seperti mata uang kita, ada muka yang satu dengan muka yang beda, yang lain, atau yang depan dan yang belakang, itu pasti harus ada dan memang agak beda, saudara. Kalau salah satu ada, tidak berlaku itu, uang itu tidak dapat berarti, karena bisa tetap hanya satu sisi, itu tidak akan diterima oleh siapapun, ya. Maka sisi yang depan dan sisi yang belakangnya itu menjadi satu. Maka orang benar itu, saudara, menjadi satu kesatuan antara apa yang menjadi tata cara dalam beribadah dan sekaligus spiritualitasnya itu menyatu. Seluruh dirinya ia persembahkan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan ia menjadi orang-orang yang benar. Juga
terhadap sesama. Di hadapan teman-temannya, orang-orang yang lain, ia adalah orang yang benar. Kalau ia janji ya, ia akan memenuhinya dengan ya. Kalau ia mengatakan tidak, ya memang tidak. Itu konsisten dan konsekuen dengan apa yang ia yakini dalam takutnya kepada Tuhan itu. Dan orang yang benar memang orang yang taat dan takut kepada Tuhan dan sekaligus setia apa yang diyakininya. Sedangkan orang fasik itu orang yang tadi itu dikatakan dalam pembacaan kita, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya bisa segalanya, padahal sebenarnya semua kebisaan itu Allah yang memberikannya, Allah yang mengaruniakannya. Ya, bahwa ia itu menjadi pandai misalnya, itu bukan karena dia rajin belajar ataupun apa saja, tapi Allah yang mengaruniakan, baik hikmat, bijaksana. Maka manusia yang hanya dari debu tanah ini, yang hanya dari begitu rendah, maka jangan merasa tinggi hati dan sombong di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa, hanya tanah, hanya debu. Nah, saudara, mari kita boleh bersama-sama menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Baik religiusitas kita maupun spiritualitas kita, kita juga boleh pasrahkan kepada Dia. Perjalanan kita masih panjang, saudara. Perjalanan kita masih jauh. Jangan kemudian kita ingin mempercepatnya. Maka kita harus memelihara kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Baik tubuh kita, hati dan alam berpikir kita, maupun seluruh kehidupan kita dalam berreligi, beragama, dan beribadah. Sehingga nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan melalui diri kita ini. Bukan nama kita, tapi nama Allah yang kita sembah sujudi, yang kita takuti, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi. Itu yang terhormat dari segala-galanya. Memang kita sudah memasuki minggu-minggu Advent pada saat ini. Bentar lagi kita akan memasuki masa raya Paskah, Natal. Nah, ya, saudara, kita juga harus mempersiapkan diri kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang yang fasik. Sehingga terhormatlah nama anak-anak Tuhan, agung dan mulia hamba-hambanya, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Nah, masalahnya saudara, tantangannya, maukah kita memiliki religiusitas dan spiritualitas kita yang benar di hadapan baik Allah maupun sesama? Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi saudara dan saya melaksanakan tugas panggilan kita itu. Mari saudara, kita boleh mengaminkan melalui nyanyian tadi, Kidung Jemaat 286, 3 bait saja dari 7 bait yang ada ini. Kita nyanyikan saudara, untuk mengaminkan apa yang kita boleh terima. Tak sekedar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Dukanya di Getsemani, wafatnya di salib, teladan bagi muridnya, menanggung yang pedih. Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia,
dan jalannya tentu. Mari kita hadirkan diri dalam bentuk doa, syukur, dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami. Bukan cuma sesaat, tapi seluruh saat hidup kami. Sepanjang kehidupan kami, bahkan sejak dari rahim ibunda kami, Engkau telah menenun, Engkau telah membentuk kami, sampai kami ada hari ini. Berapapun umur kami, Tuhan sudah menyertainya. Terima kasih untuk itu. Biarlah Bapa, kami mempunyai dan didapati sebagai orang-orang yang benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Bukan menjadi orang yang fasik, orang yang tahu sebenarnya apa yang Allah kehendaki, tapi tidak menjadi pelakunya. Bapa, ampuni kami juga kalau mungkin kami jatuh terpeleset, atau kami mengikuti hal yang kurang baik. Engkau mengerti kami. Ampuni Bapa kalau kami mau mengakuinya, segala kelemahan, segala dosa, kesalahan, dan perlakuan kami yang kurang elok di hadapan Tuhan dan sesama. Bapa, kami juga sedang mempersiapkan dalam minggu-minggu Advent ini Natal 2024 dan juga sekaligus menutup tahun 2024 ini dan memasuki tahun baru 2025. Bapak, kalau kami masih punya program-program kerja yang belum selesai, kalau gereja Tuhan juga mempunyai panitia Natal, Bapak juga berkati dengan segala program-programnya, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami juga ya Bapak, memasuki tahun yang baru. Karena tidak tahu kami apa yang terjadi pada hari-hari depan, tapi kami yakin sebagai orang yang benar di hadapan-Mu, kami pasti akan dipimpin, disertai, dan ditolong. Bapak juga mendengarkan banyak orang yang mungkin dalam penderitaan sakit. Bapak juga yang mengerti akan semua para mahasiswa dan pelajar yang harus bergumul di usia mereka, di tingkat pendidikan mereka, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan tahap-tahap pendidikan itu. Terimalah juga Bapak doa kami juga untuk bangsa dan negara kami. Jangan Kau tinggalkan baik Presiden yang baru, Prabowo Subianto, bersama dengan juga semua para menteri, kabinet yang baru dibentuk juga, dengan segala program-program kerjanya. Juga dengan semua aparatur negara kami, baik TNI maupun Polri, jangan Bapak tinggalkan mereka, sehingga mereka juga tahu kewajiban, mereka juga tahu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas panggilan. Berkati kami semua ya Bapak, anak-anak Bapak, baik majelis jemaat Tuhan, maupun juga para anggota jemaat, baik pendeta maupun penatua, maupun para awam, yaitu yang tidak mempunyai jabatan apa-apa, tapi boleh Kau pakai. Aktivis, guru sekolah minggu, para pelawat, ataupun juga para paduan suara dan pemusik. Bapak, terima kasih. Bapak tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak Bapak dalam berjemaat, bergereja. Bahkan gereja-gereja juga Kau berkati untuk mempersiapkan Natal tahun ini. Terimalah doa kami Bapa, dan tolonglah bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, entah itu sakit, entahkah itu harus mengalami PHK, ataupun harus mengalami berbagai tantangan lainnya Bapa. Kami hanya dapat menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Bapa, dan kami serahkan doa kami bersama doa Tuhan. Kami pribadi kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara, ada nyanyian indah dari NKB, yaitu nyanyian nomor 140 NKB, Bila Ku Berdoa.
Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada bimbang dan ragu bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tuhan tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tuhan memberkati saudara dan melindungi dan menyertai saudara. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.